Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok terakhir yang menjelaskan tentang tindak lanjut hasil pembelajaran. Menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan evaluasi hasil pembelajaran. Jadi, evaluasi hasil belajar merupakan bagian dari proses pendidikan. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah evaluasi hasil belajar yang mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi ajar. Pembuatan instrumen tes perlu memperhatikan validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, pengertian tindak lanjut hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran merupakan bagian dari proses pendidikan. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah evaluasi hasil belajar yang mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi ajar. Jadi, tindak lanjut evaluasi pembelajaran harus dilakukan oleh setiap guru agar dapat mengetahui keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Karena jika hasil dari evaluasi itu kurang, maka yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan atau pengambilan kebijakan dalam pendidikan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran perlu dipahami dan dilakukan oleh setiap pendidik. Jika laporan hasil evaluasi pembelajaran itu kurang, maka yang harus dilakukan oleh pendidik adalah mengambil kebijakan pendidikan khusus kepada siswa yang bersangkutan, dan berdasarkan hasil-hasil evaluasi inilah seorang guru dapat merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan, baik berupa perbaikan atau remedial maupun berupa penyempurnaan program pembelajaran bagi siswa-siswa tersebut. Dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Jadi, laporan hasil pembelajaran perlu dilihat dalam dan dipelajari oleh pengambilan kebijakan pendidikan. Ada beberapa faktor, diantaranya faktor akademik. Yang kedua, non-akademik. Misalnya hal ini menyangkut biasa saja faktor ketidakharmonisan keluarga, mengisolasi diri sendiri dari teman, ekonomi seperti tidak mempunyai baku. Jadi, pemanfaatan informasi hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran harus didukung oleh peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, kepala sekolah, guru, dan sivitas sekolah lainnya. Setelah mengetahui berbagai bentuk kegagalan yang ada, maka perlu diadakan peningkatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang maksimal akan mengakibatkan hasil belajar yang baik. Yang teridentifikasi, maka dapat dilakukan kegiatan yang dapat memaksimalkan proses pembelajaran, disesuaikan dengan faktor-faktor penyebab keberhasilan kegagalan tersebut. Atau dengan kata lain, alternatif solusi yang kita ajukan haruslah mengarah pada upaya untuk menanggulangi kegagalan dan menguatkan pendukung keberhasilan belajar peserta didik. Yang ketiga, ada yang namanya merancang program pembelajaran remit atau perbaikan. Program pembelajaran remit merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Program ini dilakukan setelah peserta didik mengikuti tes atau ujian kompetensi tertentu, tetapi peserta didik tersebut mendapatkan skor nilai di bawah standar minimal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada langkah-langkah atau metode pembelajaran remedial. Dibagi menjadi 3. Yang pertama dilaksanakan sebelum atau sesudah jam pelajaran sekolah. Yang kedua dilaksanakan dengan jalan mengambil beberapa siswa
yang membutuhkan remedial dari kelas biasa atau reguler ke kelas remedial. Yang ketiga, dilaksanakan dengan melibatkan beberapa guru atau tim. Selanjutnya, manfaat hasil evaluasi. Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut KCA 2003, feedback is the means by which teachers enable children to close the gap in order to take learning forward and improve children's performance. Umpan balik tersebut dapat dilakukan secara langsung, tertulis, atau demonstrasi. Dalam mengembangkan umpan balik, guru hendaknya memperhatikan kualitas pekerjaan pelajar peserta didik dan tidak membandingkan dengan hasil pekerjaan peserta didik lainnya. Hal ini dapat membuat perasaan minder bagi peserta didik yang memiliki kemampuan kurang. Umpan balik sifatnya memberikan saman dan perbaikan, sehingga peserta didik termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar seperti hasil pekerjaannya. Cross 2001 menyimpulkan agar umpan balik dapat bermanfaat untuk memotivasi peserta didik, maka harus difokuskan kepada yang pertama, kualitas pekerjaan peserta didik, dan bukan membandingkan dengan hasil pekerjaan peserta didik lainnya. Yang kedua, cara-cara yang spesifik di mana pekerjaan peserta didik dapat ditingkatkan. Yang ketiga, peningkatan pekerjaan peserta didik yang harus dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya, bukan dengan pekerjaan orang lain. Untuk melihat pemanfaatan hasil evaluasi ini secara komprehensif, kita dapat meninjaunya dari berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu yang pertama, bagi peserta didik, A. Membandingkan minat dan motivasi belajar. B. Membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran. Yang selanjutnya, membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, membantu peserta didik dalam memilih metode. Yang selanjutnya, mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelas. Yang pertama, promosi peserta didik, seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Yang kedua, mendiagnosa peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan baik secara perorangan maupun kelompok. 3. Menentukan pengelompokan dan penempatan peserta didik berdasarkan prestasi masing-masing. Yang keempat, feedback dalam melakukan perbaikan terhadap sistem pembelajaran. Yang kelima, menyusun laporan kepada orang tua guna menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Yang terakhir, menentukan perlu tindaknya pembelajaran remedial. Bagi orang tua, yang pertama, mengetahui kemampuan belajar peserta didik. Yang kedua, membandingkan kegiatan belajar peserta didik di rumah. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang terakhir, kesimpulan. Tindak lanjut evaluasi pembelajaran adalah hal yang dilakukan apabila hasil dan evaluasi pembelajaran kurang sehingga perlu dilakukan tindak lanjut evaluasi. Proses pembelajaran tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Jadi, tindak lanjut evaluasi pembelajaran dilakukan apabila hasil dari pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, guru melakukan sebuah tindak lanjut yang dinamakan dengan remedial, yang dimana kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi terdiri dari
identifikasi kelebihan dan kekurangan laporan hasil evaluasi pembelajaran, peningkatan hasil belajar, dan merencanakan program pembelajaran atau remedial, sehingga tindak lanjut dari hasil evaluasi pembelajaran memiliki beberapa manfaat, diantaranya manfaat bagi guru, manfaat bagi murid, manfaat bagi wali orang tua, dan manfaat bagi administrator sekolah, sehingga sangat penting dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi agar kita tidak bisa mengetahui keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.